Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 13. Jalan yang benar. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat 12, 13 dan 14 kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13. Ayat 14, 1, 2 ya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit yang dapat mendapatinya. Puji Tuhan. Jalan yang benar, jalan yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus mengerti. Karena banyak jalan, tapi menuju jalan yang tidak benar. Ada orang berkata, saya ada dona mertuani, bakal HP memuji Tuhan do. Lapelahan merminggu, lapelahan tu meji, lapelahan tu biara, lapelahan tu Buddha biara do. Harus senai. Ada 5 agama di Indonesia ini kan, ada 5. Tuan do di dunia lagi, Tuan do. Jalan, saya jalan dari tujuan Tuhan. Itu alasan itu sebenarnya. Sekarang jalannya itu benar enggak? Itu masalahnya. Oh, tujuan itu Tuhan yang mana? Kita harus tahu. Tuhan yang mana yang mereka sembah? Saya ada lo. Kamu memuji Tuhan tuh, memuji Allah tuh. Iya, Allah yang mana sekarang? Banyak Allah, banyak Tuhan. Tapi Tuhan yang benar hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus percaya dan beriman hanya Tuhan Yesus Kristus jalan yang benar. Tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus Kristus. Jangan kita berpikir, ada orang berkata jalan menuju ke Roma banyak. Loh, kita ini bukan ke Roma. Roma itu di mana di dunia? Kota Roma. Contohlah, kita mau menuju yaitu Siantar. Boleh dari Tebu, boleh dari Parapat, boleh dari sini. Banyak kan jalannya? Banyak jalannya, jalannya banyak memang. Tapi jalan yang tepat sasaran itu yang mana? Kita bukan menuju dunia, tapi menuju surga. Amin. Apa gunanya kita di dunia ini kalau kita jalan kita sesat? Jalan kita sesat. Karena dikatakan di dalam Mazmur itu ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Jalan yang lebar dan lurus, tapi ujungnya maut. Itu dia. Jadi sekarang banyak orang ingin menuju kepada kehidupan kekal, tapi jalannya sesat, jalannya lebar. Karena dikatakan di sini jalan yang lebar itu banyak orang yang melaluinya, banyak orang yang masuk ke sana, tetapi jalan yang sempit itu sedikit orang yang mendapati. Sedikit orang yang melaluinya, karena sesatlah jalan yang sempit itu. Tetapi jalan menuju kebinasaan itu luas dan lebar. Maka kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai salah jalan. Amin. Jangan sampai salah jalan kita dalam mengikuti Tuhan.
Sekarang banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang ikut Tuhan, tetapi jalan yang mana yang ditempuh? Jalan yang lebar, bukan jalan yang sempit. Kenapa? Karena jalan yang lebar itu tidak ada tantangan peraturan yang ingin melanggar. Jalan yang lebar itu semua boleh dilakukan. Tidak ada hambatan. Karena apa? Karena jalan yang lebar ini tidak ada yang ingin menasihatinya atau yang ingin menangkapnya. Kenapa? Karena jalan yang lebar sesuka hati, semau gue, sesuka hati aku lakukan. Maka orang ateis adalah orang yang tidak menyembah dan tidak mengenal Allah, dan dia tidak percaya ada Allah, ada Tuhan. Itu ateis. Ateis itu sekarang sudah ada. Di Indonesia sudah ada juga. Bahkan juga di seluruh dunia sudah ada ateis. Ateis artinya tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia berkata tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada yang melihat kita di dunia ini. Selama hidup ini, inilah hidup kita. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Selama hidup kita di dunia ini, lakukan sesuka hati kita. Tidak ada yang mengontrol kita. Tidak ada dunia baru, tidak ada. Tidak ada kehidupan yang baru. Tidak ada surga. Tidak ada neraka. Hanya di dunia ini sementara. Itulah pola pikir orang-orang ateis. Dan mereka berkata, Tuhan kita lah Tuhan itu. Kita Allah itu. Dia menganggap dirinya Tuhan. Dia menganggap dirinya Allah sendiri. Jadi tidak ada kehidupan setelah kematian. Orang Saduki juga begitu berkata. Tapi orang Farisi menolak itu. Ada kehidupan setelah kematian. Itu surga yang kekal. Orang Farisi dan orang ateis dan Saduki tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian. Makanya mereka lakukan sesuka hati kita di dunia ini. Kalau kita mati sudahlah, tidak ada kehidupan. Itulah orang ateis. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita ateis. Amin, haleluya. Coba ngomong kanan, jangan sampai menjadi orang ateis. Haleluya. Ateis itu tidak beragama, tidak bertuhan, tidak. Jadi apa yang lakukannya itu semua karena kekuatannya, itu semua karena kehebatannya. Bahkan mereka itu sama dengan orang fasik dan orang bebas. Mereka tidak bisa tidur kalau tidak merencanakan sesuatu kejahatan di pagi hari kepada orang lain. Jadi selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Apa yang kau lakukan nanti kepada orang lain supaya orang ini sakit hati, tersinggung, supaya orang ini menderita. Dia selalu memikirkan itu malam hari. Jadi sebelum dia tidur, dia memikirkan itu. Itu orang fasik dan orang bebal dan ateis. Artinya apa? Dia selalu memikirkan yang tidak benar. Jalan yang tidak benar bagi orang lain. Jangan sampai ada kita seperti itu. Haleluya. Apalagi kalau diajak bergereja memuji Tuhan. Apa itu Tuhan? Apa itu gereja-gereja? Apa itu ibadah? Apa itu berdoa? Apa itu? Dia akan ngomong seperti itu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang bebal. Amin. Apalagi yang saya paling heran Bapak Ibu Saudara, kalau di kota itu berlomba-lomba orang memuji menyembah Tuhan. Saya bukannya kata sombong ini, memang saya lihat faktanya ketika kami di kota. Ketika kami di kota di Jakarta, di Samarinda, pokoknya di setiap kota, orang-orang itu kalau hari Minggu tidak mau ketinggalan. Mereka berlomba-lomba mau beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak datang ibadah. Beda dengan di desa. Di desa nama alasan hari Minggu. Anggo di kota ada piring.
Saya berlomba-lomba. Aku memuji Tuhan dong. Aku menyembah Tuhan dong. Ikut roll ke gereja. Memuji Tuhan. Kok tidak sekali di desa. Baru beli itu. Di desa. Malas sekali. Kayak tidak mau mencari Tuhan. Coba di kota. Orang di kota itu sibuk kok. Sibuk. Lebih sibuk dari di desa. Lebih sibuk. Mereka sibuk sekali. Kalau mereka di kota bekerja. Sibuk. Lebih sibuk dari desa. Tapi mereka mencari Tuhan. Karena mereka tahu. Apa arti hidup ini kalau tanpa Yesus? Apa artinya hidup ini kalau saya tidak mencari Tuhan? Apa artinya semua harta dunia ini, kekayaan dunia ini kumiliki kalau jiwaku binasa? Itu pola pikir mereka di kota. Makanya kalau di kota, kalau ibadah penuh. Ibadah itu dalam gereja itu penuh. Baik sekolah minggu, pemuda dan remaja maju seperti yang kami alami di Samarinda. Bahkan ada ibadah jam 6, ibadah jam 8, jam 10, jam 12, jam 4 sore, jam 6 sore, 7 ibadah. Mereka datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita terlena oleh kesibukan, oleh harta dunia, oleh pekerjaan kita. Di sana juga lebih sibuk pekerjaannya. Di sana juga lebih sibuk mereka mencari uang. Tapi kalau mereka beribadah, wah selalu datang. Jangan sampai kita di desa sibuk Karejo, sibuk Marjago, sibuk on. Dan ada waktu roh Tuhan. Sehari seminggu pedampu. Tuhan bilang sekali 1 hari minggu saja. Tidak mau datang kepada Tuhan. Ada lagi 2 kali, ada ibadah keluarga nggak mau lagi datang. Tapi beda dengan kota. Setiap ada seperti kami itu, bukan ibadah minggu dulu waktu Samarinda itu 7 kali. Ada lagi ibadah keluarga setiap hari, misbah keluarga setiap Selasa. Ada lagi ibadah Kamis. Kami itu seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan wajib hadir untuk dicas kembali para pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Ada ibadah pemuda, ada ibadah remaja. Itu dia. Karena kita di sini kan juga ada remaja sedikit, pemuda sedikit, jadi kita nggak lakukan cuma ibadah sekolah ini. Karena mereka sekolah. Itu mereka berlomba-lomba ibadah. Jangan sampai kita ketinggalan. Amin. Kita harus mengerti untuk apa aku di dunia ini. Di dunia ini tempatku sementara. Di dunia ini tempatku sementara, bukan ini tempatku. Tempatku di surga. Amin. Tempat kita di surga. Mari kita datang dengan sukacita datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Orang bebal, orang fasik itu tidak mencari Tuhan. Orang bebal tidak mencari jalan yang benar, tidak mencari jalan yang sempit itu, tapi dia mencari jalan yang lebar itu. Itu dia. Mari kita mencari jalan yang sempit. Haleluya. Jalan yang sempit itu banyak tantangan, banyak godaan, banyak hambatan, supaya kita jangan melaluinya. Karena patokannya yang pertama, apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan kepada orang lain, perbuatlah itu, maka orang lain akan melakukannya kepadamu. Itu patokannya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini hukumnya yang pertama. Asa jong mabetuau apa mabetu mana? Mau jong mabet, songni tuau gimana tuh mabetuau songni? Begitu. Ada hukum tabur tuai. Haleluya. Hukum tabur tuai berlaku. Contoh, kalau kita melakukan kebaikan bagi orang lain, maka orang lain akan melakukan kebaikan buat kita. Amin. Tapi kalau kita melakukan hal yang jahat kepada orang lain, maka orang lain akan melakukan. Itu namanya hukum tabur tuai. Makanya kita hati-hati dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu yang ingin kita perbuat di dunia ini. Asal lomoro hani jom
arwah kuban ada dia. Sebaliknya, mau lalu hanya mendengar kuban arwah pasti jual madang lalu hanya. Haleluya. Kita harus berpikir seperti ini. Melakukan yang baik, yang benar itu sulit sekali. Tetapi melakukan yang jahat, yang buruk itu gampang sekali. Kita harus boleh berpikir seperti itu. Mapain na jelek, mapain na roa, na gapangan cuy. Mapain jolma tersinggung, mapain jolma sakit hati, mapain jolma mundur siat Tuhan na gapangan cuy. Coba coba, mapain jolma asa jonok tu Tuhan. Mapain jolma asa gabe lembagiar tu Tuhan. Mapain jolma asa lam siton, mapain jolma asa lam buju na mau lagi. Benar enggak itu Bapak Ibu Saudara? Bahkan juga jolma sebenarnya kita harus berpikir. Banyak orang susah mengingat kebaikan orang lain, tapi gampang mengingat kesalahan orang lain. Itu logika itu, udah pasti. Karena apa? Iblis memasuki pikiran orang itu. Banyak orang sekarang lebih gampang mengingat kelemahan kekurangan orang lain daripada mengingat kebaikannya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mengerti kebenaran ini. Haleluya. Kita harus belajar terus untuk melakukan yang baik, yang benar. Haleluya. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu baik. Benarkah ini perkataan saya ini? Yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar itu sudah tentu baik. Karena benar itu tidak ada yang salah. Tapi yang baik itu masih ada yang salah. Contoh. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang perampok. Gak usah jauh-jauh lah. Yaitu yang di Medan itu. Uluan Panggalia. Dia kepala perampok, kepala togel, kepala prokas di seluruh kota Medan. Dan dia ada ilmu. Jadi contohnya ada orang yang lebih hebat dari dia bisa dekati itu dan tunduk kepada dia. Coba. Dan dia bisa atur itu. Itulah karisma dia, karisma kehebatan dia. Ada ilmu lebih tinggi, ilmu hitam dari dia bisa dekati itu dan orang itu bisa tunduk kepada dia. Itulah karisma dia. Dia orangnya pendek-pendek, tapi sudah almarhum. Pendek-pendek orangnya, orang yang bahkan dialah kepala preman di Medan. Semua preman-preman, semua ilmu-ilmu hitam semua tunduk kepada dia. Karena dia melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan semua itu kepada semua itu. Bahkan kalau ada pembangunan di gereja dibantu. Kalau ada pembangunan di masjid dikasih. Kalau ada yang kelaparan, bencana seperti di Aceh yang dulu itu tsunami, dikasih. Dikasih itu. Ada yang bencana mereka kasih. Udah bilang kasih. Ada polisi yang kekurangan dikasih. Tahu nggak dari mana jalannya semua itu? Dari mana uangnya itu? Dari hasil preman-preman itu, dari judi, dari prokas, dikasih ke dia. Jalannya itu dari mana? Jalannya dari hasil copet, dari judi, dari semua kejahatan. Benar nggak itu? Baikkah itu membantu tadi? Baik nggak membantu itu ke gereja, ke hamba Tuhan, ke masjid, ke vihara? Dia tidak pilih-pilih, dia bantu semua. Baik itu. Baik, tapi jalannya itu tidak benar. Dari hasil perjudian, dari hasil korupsi, dari hasil itulah tadi. Makanya saya bilang yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah tentu baik. Haleluya. Karena yang benar itu tidak ada yang salah. Contoh tadi, perampok itu berbagi. Contohnya merampok bank. Ketika dirampok, mereka bagi itu loh ke semua temannya dan ke orang lain.
tapi orang tidak tahu dari mana jalannya. Kita pikir itu baik, tapi tidak baik. Mari kita jalan yang benar itu tahu membedakan mana yang baik dan yang benar. Haleluya. Mana yang baik dan yang jahat. Dia tahu membedakan itu. Dia tahu. Jangan sampai kita salah jalan. Haleluya. Coba kamu pikirkan aja, jangan salah jalan ya. Haleluya. Sunari gudang jual mak alat ini hepeng, gue salah jalan. Alat yang hepeng, salah jalan itu mana nomor Tuhan. Udah, boleh begitu dah. Jadi saya syaratna, unak pola roho be margareja, unak pola ulu be homar minggu, unak pola percaya Tuhan. Atau dia bilang apa? Rope ho gereja, aleh hola Kristen KTP mau, Kristen asal-asalan mau, asal Kristen PO, asal persatu tua mau. Una palaulah be nadinggan syahatan. Ada iming-iming dikasih. Apalagi di akhir zaman ini, palihiran di desa Tanggol. Legudangan hotel, tahu hotel? Bukan tempat menginap, hotel kosong, teang, lari. Nah udah aku beres. Muna kita ikuti soalnya sih. Haleluya, amin. Coba dok kejo, muna menjadi hotel kita deh. Haleluya. Alo kosong elak nanti. Teal udah aku beres. Jangan kita terpengaruh. Itu jalan yang sesat. Jalan yang sesat itu. Jalan yang lebar itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan perbuatan mereka. Amin. Nadingkan tabain mai, maka iman tajalu. Haleluya. Amin mulut taruhan tabain tujuan mak naroma tajalu. Contohnya kita perbeda mata jalu. Terjadi kita pergosip tujuan mak pergosip peroma kita. Haleluya. Ada tinggal balik. Mari kita lakukan yang baik yang benar. Itu jalan yang benar. Karena katakan itulah hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata ada hukum tabur Tuhan dalam hidup ini. Makanya kita berhati-hati dalam hidup Tuhan. Haleluya. Hati-hati. Lebih baik kita menghindar dari orang-orang yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Lebih baik kita menghindar dari orang-orang yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita makin bergaul dengan mereka, kita akan terkamiri dan makin lama kita makin jauh dari Tuhan. Bukan berarti kita benci sama mereka, bukan. Tapi menjaga hubungan kita supaya kita jangan ikut arus dengan perbuatan mereka. Amin. Bukan berarti kita benci kepada mereka, bukan. Karena kita lihat mereka sudah kita nasihati, kita tegur, kita tidak mau, biarkan saja. Haleluya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hidup mereka yang tidak benar. Itu. Karena lebar itu tidak ada yang menghalangi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Yang menghalangi orang itu melakukan sesuatu perbuatan di dunia ini. Yang paling parahnya, tidak ada surga dan neraka. Dia bilang begitu. Tidak ada surga dan neraka. Lakukan sesuka hatimu. Selama hiduplah ada kehidupan. Setelah mati tidak ada kehidupan. Salah besar. Mari kita, karena hidup di dunia sementara. Hidup kita sementara. Dan kita tempat penumpang di dunia ini. Tempat kita bukan di sini. Amin. Tempat di surga menang di surga. Di surga kan. Tempat tak unang berlama-lama di sol. Haleluya. Amin. Unang beta di Portibio. Ala Portibio binasa dulu. Tempat na merantau hita di Portibio. Tempat di surga. Haleluya. Makanya jangan simpan harta di dunia.
tapi mari simpan harta di surga. Mengingat dan karat dan iblis tidak bisa mengambilnya. Itu. Mari kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan, ikutilah jalan yang sempit itu. Dan ikutilah aturan daripada firman itu. Memang banyak tantangan, banyak godaan. Tapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Haleluya. Orang yang baca buku, Bapak Ibu Saudara, mengenai jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Ternyata di jalan yang lebar lagu dengan jalan berlewat, habis ujung-ujung dah hujan madu, api naruh kuat. Jadi merdalam alai merdalam berdebut tu api naruh kuat. Ali orang berjalan di sempit dia, naik mekiam berjalan. Eli ada orang main singa, ada orang main biak biso, dia nengok. Arung singa, arung bebiat, mencegah. Ternyata iman akan tantangan ini. Tu iman, asal nangui, asal nang berdali macam ni. Arung mana berdali, lagi pe arung singa, arung pe bebiat, harimau. Tetap dia jalan terus, jalan yang sempit dan sedikit sekali orang yang melaluinya. Dan ujung-ujungnya Yerusalem yang baru, surga yang kekal. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan cepat-cepat undur dari Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup, itulah tantangan itu. Apapun yang terjadi dalam hidup, jangan pernah undur, lari dari Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai salah jalan. Haleluya. Amin. Sekarang di akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran palsu. Banyak pengajaran sesat yang mengajarkan ini jalan yang benar. Di sana sudah kulihat ada Tuhan. Mesias sudah datang. Yesus sudah datang. Di Matius sudah dikatakan itu. Ada nanti ajaran palsu mengatakan Mesias sudah datang. Di sana. Jangan percaya. Amin. Karena Yesus berkata, tidak seorang pun yang tahu kedatangan aku, hanya Bapa di surga. Malaikat juga tidak ada yang tahu, hanya Bapa di surga. Jadi ada orang pengajar sesat berkata sekarang, tanggal segini, bulan segini, tahun segini, Yesus akan datang. Jangan percaya. Amin. Itu pasti sudah datang dan sudah ada. Ada dulu mengapil Subea. Pernah dengar itu? Dia bilang dari Jakarta tanggal segini bulan segini, sampai ada dari luar negeri, dari Irian Jaya, orang-orang kaya dijual. Aku tanya jual, Tuhan datang. Akhirnya apa yang datang? Bukan Tuhan yang datang, siapa datang? Polisi yang datang menangkap ini. Karena mengajarkan ajaran yang sesat, menderita orang membuatnya. Tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang ada tanda-tanda kedatanganku. Masih tanda-tanda awal ini. Apa tanda awal? Ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi. Ada namanya yaitu permusuhan. Ada namanya itu penyembahan berhala. Itu masih permulaan zaman. Sekarang masih ada perang ya. Masih ada perang di Papua kan? Masih Indonesia. Masih ada juga di mana di Ukraina dengan Rusia masih tak perang. Itu masih permulaan tanda dikatakan di dalam Injil Matius 4. Tapi tanda yang terakhir ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan tidak hanya itu, ketika datang antikristus, itulah akhir zaman. Antikristus menguasai seluruh dunia, menguasai ekonomi, menguasai mata uang, menguasai politik dan keamanan, tentara semua. Maka itulah tanda akhir zaman. Tapi itu kan belum terjadi kan? Belum terjadi. Yang itu sudah terjadi. Tapi ini masa antikristus tidak 1 tahun belum. Karena zaman anugerah belum tutup.
Mari kita jangan salah jalan. Amin. Haleluya. Sekarang banyak pengajaran sesat kalau kita sebagai anak Tuhan harus kaya, harus sehat. Kalau sakit-sakit menderita, aduh, nggak benar. Ada orang mengajarkan begitu. Kalau kita sebagai Tuhan, kalau tidak diberkati, kalau kita sakit-sakit, kalau kita menderita, nggak benar jalannya. Akhirnya apa? Menjadi berkata harus diberkati. Siapa bilang begitu? Yesus mengatakan, siapa yang ikut aku, pikulah salib, sangkallah diri dan ikutlah aku. Dan Tuhan berkata, kalau ikut saya tidak ada tantangan persoalan. Tidak ada. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Ketika engkau percaya kepada aku, semua masalah tidak ada, persoalan tidak ada. Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Amin. Tidak ada. Buktinya apa? Kita lihat di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus naik perahu dengan murid-muridnya bersama-sama dengan mereka, maka ketika di tengah danau itu goncangan datang untuk menenggelamkan perahu dan Yesus tertidur. Maka mereka berkata, aduh, bantu, ayo, kau tenggelam kita, bantu, aduh. Sudah bersama Yesus ada tantangan bersama. Di mana Yesus? Tidur. Bangunkan. Kita mau tenggelam, mau mati ini. Maka Yesus berkata, hai kamu orang-orang yang tidak percaya. Berapa lama aku bersama-sama dengan engkau? Kenapa engkau enggak percaya kepadaku? Maka dia bilang, hai topan, angin ribut, stop. Ombak, stop. Hai kamu orang-orang yang tidak percaya. Sekarang banyak orang karena kurang percaya kepada Tuhan, asal percaya gampang sekali disesatkan. Asal ikut Tuhan, kurang percaya, kurang sungguh-sungguh Tuhan, tidak percaya dengan segenap hati, gampang sekali disesatkan. Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Jangan sampai kita di akhir zaman ini akan terjadi nanti pengajaran sesat, ajaran palsu, apalagi mengenai saksi Yehova. Tahu saksi Yehova? Saksi Yehova itu sudah ada di Indonesia. Kami dulu di Samarinda ada itu. Saksi Yehova itu tahu bahwa Alkitab mereka pakai ayat demi ayat dan mereka memutarbalikkan kebenaran. Dan yang paling parah tahu nggak? Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, hanya kepada Yehova, hanya kepada Allah. Hampir sama dengan saudara sepupu kita itu Muslim itu Allah. Kalau kita tidak baca firman, kita kenal. Saksi Yehova itu apa? Mereka berkata, tidak ada kehidupan, tidak ada surga, hanya di bumi ini surga. Itu mereka ajaran mereka. Di bumi ini surga, tidak ada surga yang kekal itu. Di bumi ini kehidupan hanya sementara. Kita jangan sampai tidak teguh dalam jalan kita yang benar. Amin. Haleluya. Jalan yang benar adalah dalam firman Allah ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apalagi sebelum ada bumi waktu itu, Yahweh, nama Yahweh tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut, harus Yahweh, YHWH. Loh, ini kok bisa ngomong begitu ya? Jalannya ini kok jalannya kira-kira benar tapi tidak benar, menyimpang. Yahweh itu bahasa Ibrani, Adonai bahasa Ibrani. Kita orang Indonesia, masa kita harus berbahasa Ibrani? Kita nggak ngerti kan? Makanya diterjemahkan ke berbagai bahasa supaya orang seluruh kalau suku bahasa mengerti, tahu sesuai dengan bahasa mereka. Haleluya. Orang apa? Mata tetes, bilang Tuhan Yesus. Orang Ambon. Iya kan? Orang Batak, Yahweh, di Batak. Coba bayangkan. Tete manis lagi. Bayangkanlah itu. Kenapa? Karena itu diterjemahkan supaya semua orang mengerti. Haleluya. Amin. Bukan salah kita menyebut nama Allah. Kalau salah itu, maka
lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan Alkitab ini pasti dicoret semua nama Allah di sini. Itu tidak dicoret di sini. Ada kan nama Allah di sini? Kita baca. Kenapa tidak mereka coret? Itu bukan salah nama Allah, tapi Allah yang kita kenal hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan dengan Allah mereka. Bukan nama Yahweh diganti nama Allah Yahweh semua di sini. Itu nama yang berhala. Bagi mereka itu berhala. Bagi kita nama Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan sampai kita gampang disesatkan. Jangan. Harus tahu latar belakangnya. Latar belakangnya itu apa, Bapak Saudara? Kalau orang Yahudi memang itu latar belakangnya harus Yahweh. Karena mereka bahasa Ibrani dan Yunani. Apakah itu tidak berkuasa? Berkuasa. Kita boleh bilang Yahweh, boleh. Bukan hanya Yahweh, Adonai boleh. Nama Allah Bapa kita. Boleh bilang apa? Ya Aba, ya Bapa. Il Shaddai, Jehovah Sabaoth. Banyak sekali nama Allah kita itu. Tapi fokusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan sampai salah ajaran kita. Di hari zaman ini banyak pengajaran sesat. Jangan saudara. Kita harus yakin dan percaya. Makanya ada orang menyebut nama Allah tidak mau lagi. Lagu-lagu juga diganti nama Allah. Yang menciptakan lagu rohani itu tahu nggak? Nggak sembarangan itu. Roh Kudus yang mengilhamkan kepada mereka sehingga diciptakan lagu rohani itu. Seperti tadi, Allah itu sungguh baik bagiku. Maka kita ganti Bapa itu Roh Kudus yang mengungkapkan itu. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Jadi kita ganti lagi Bapa kita. Allahku luar biasa kayak begini. Gitu mah. Yesus sama aja. Haleluya. Amin. Alergi dia karena ajaran yang tidak benar. Jangan salah. Fokus kita hanya meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Allah kita yang kita kenal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Allah kita itu bukan tiga tapi satu. Tiga kealahan, satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah. Haleluya. Biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jangan salah ajaran pengajaran di dunia ini. Mari kita jalan yang benar. Haleluya. Jangan mengikuti jalan yang sesat. Jangan kita mau di jalan yang lebar, tapi kita di jalan yang sempit. Memang banyak tantangan, persoalan, tapi tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita belajar melakukan kehendak Tuhan, belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah jalan yang sempit. Belajar melakukan kehendak Tuhan itulah jalan yang sempit. Melakukan tidak sama dengan dunia itulah jalan yang sempit. Jalan sempit adalah jalan yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita belajar melakukan yang baik yang benar. Maka sekali bertentangan Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita. Ada Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah